kehutanan ya. Ketemu sama Bu Dewi. Nah, Ibu Nur Hasanah ini dulu alumni Unila. Gurumu yang dari pondok ya, ini Bu Nur Hasanah, ini alumni Unila FMIPA ya. FMIPA apa Bu? Fisika. Yang tanda tangan dulu ijazahnya Prof. Sugeng ya, dulu rektor Unila beliau ya. Nah, hari ini kita datang ke SD untuk menyampaikan edukasi konservasi mangrove ya. Adik-adik di dalam sini ya, kalau dari simpang ini terus kita ke kiri itu ada pantai-pantai kan? Nah, ada pantai-pantai. Nah, di situ ada beberapa pohon mangrove ya. Tidak semuanya pinggir yang mangrove, tetapi ada yang mangrove. Gambarnya tadi seperti yang sudah digambar oleh adik-adik ya, gambar mangrove itu ya. Dan di sini relatif apa namanya, tsunami ya, tsunami atau gempa bumi ya. Ya baik, ini ada buku karya Prof. Sugeng dengan saya untuk Bapak Kepala Sekolah ya. Atau diserah terimakan dulu sekarang, silakan Pak. Ya. Betul ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Nah, adik-adik kalau kita berada di tempat gempa bumi, ada lagunya ya. Lagunya gini. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, hindari kaca-kaca. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka. Bisa? Yuk, coba yuk. Duduk atau berdiri? Berdiri ya, yuk. Bila ada, tangannya gini, bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, hindari kaca-kaca. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka. Lagi ya, yuk. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, hindari kaca-kaca. Bila ada gempa, masuk kolong meja. Bila ada gempa, lari ke alam terbuka ya. Oke, itu ada pesannya ya. Oke, silakan itu. Ya. Ini Pak Sugeng, silakan untuk edukasinya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun alhamdulillah ini Pak Kepala Sekolah, Pak Basri menunjukkan jajarannya ini. Udah alumni kita juga ini saya. Dan ini mungkin saya tidak bilang anak-anak ya, cucu-cucu ya. Cucu-cucu saya ngakum semuanya ya. Ini yang akum aja manggil ya. Pada hari ini kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini juga hampir kemarin saya nggak bisa kesaring sih Pak Basri karena saya dapat tugas di Tuban sama di Purworejo sama di Brebes, tapi karena ada musibah ya bapak saya baru kepanggil hari Jumat yang lalu, jadi saya tidak bisa pergi, akhirnya bisa ketemu di sini alhamdulillah. Nah, kita nanti bicara tentang mangrove dari sekalian ya. Nanti kalau mangrove biasanya ketemunya namanya bakau ya, bakau ya, kalau dalam ini kalau hutan bakau ya, atau hutan api-api ini ya, ini ya, ini di pantai dan muara sungai, sekitar 1 di antara garis sungai ini yang bisa disebut
mangrove. Jadi di pinggir pantai yang banyak ikannya ya, banyak mancing. Kalau pas mancing banyak kepitingnya, biasanya banyak kepitingnya ya di mangrove ini dekat ya. Nah ini kalau adik-adik cucu-cucu saya ngaku ini bicara tentang mangrove ya, hutan pasang ini kira-kira seperti itu. Nah ini bibit mangrove di pinggir pantai, sangat indah sekali sebetulnya kalau di cucu aku ya. Jadi kalau kamu mungkin sering ke pantai, banyak sekali ini yang balik ke laptop tadi sering kena ombak ya, gitu ya, ombak ya, banyak sekali. Tadi ikannya juga banyak, kepitingnya banyak ya, kemudian yang lainnya biasanya juga banyak. Ini pohon-pohonnya biasanya terkenal dengan nama bakau atau api-api gitu. Nah ini cincin mangrove ini bukan tunjang besar berkayu, karena tunjang sangat betul dengan daun belum runcing, buahnya masih berakar ketika masih di pohon. Jadi buahnya berakar masih di pohon, sering jatuh ya ke terus tumbuh ya terus gitu ya, walaupun kena angin, air pasang tentunya ya. Nah ini kira-kira seperti ini cucu-cucu aku semua, yuk. Nah ini ada manfaat mangrove ya, dari ombak besar, ombak itu wah besar sekali itu. Kalau enggak nanti pasirnya rontok ya, tapi ada pohon-pohon mangrove ini bisa terhalang. Terus hewan banyak di sini ya, ada ikan, udang, kepiting, burung, ada lagi ya. Saudaranya Bu Dewi, apa saudara Bu Dewi? Nyomet monyet, tahu ya monyet? Nah, bergantungan. Kalau siapa suka bergantungan, ada cucuku. Nah, berarti seperti monyet kalau bergantungan. Ada yang ekornya panjang, ada ekornya pendek ya. Pernah lihat monyet tuh? Nah, apa yang kamu lihat monyetnya? Apa namanya? Siapa namanya? Rahmat. Kalau monyet yang besar, gede itu apa namanya? Kamu tahu? Yang tahu monyet apa aja? Yang gede, besar, yang ada ekor namanya beruk. Kalau yang kecil, monyet ekor panjang alias kalau wong Jawa namanya ketek. Ya, monyet ya, itu jadi volume. Terus ada menjaga peraturannya sehingga air kalau menjadi lebih bersih. Nah ini biasanya kayak gitu. Jadi kalau ini bersih airnya ya. Biasanya kadang-kadang kita ada juga yang mau minumnya segala macam ya, sehat kadang-kadang untuk berapa tentu. Jadi makanya kita tidak boleh kadang-kadang ya dilarang untuk buang air besar, buang air kecil di situ karena takut mencemari tahu, membuat kotor ya, ada yang misalnya. Itu kira-kira makhluk ya, ombak, hewan gitu. Nah ini juga ambil ini di Merak Belantung nih, waduh. Jadi ada mangrove for life, artinya mangrove itu untuk kehidupan supaya kita bisa hidup ya. Ada mangrove untuk hidup itu tadi seperti itu. Nah ini dilihat ya. Nah yang kami sering banyak di pesisir di Lampung Timur ya, di pesisir barat ini paling banyak pesisir timur ya. Nah terus ini Merak Belantung nih ya, itu di Merak Belantung ini kurang terawat karena banyak sedikit orang tahu berapa ketinggian ini. Mudah-mudahan besok yang akan datang bisa akan lebih banyak sekali mengetahui tentang hutan mangrove ini, pentingnya hutan bagi kehidupan. Kamu sayang cucu aku kalau bernapas mengisap apa? Mengisap apa kalau bernapas? Oksigen ya, oksigen. Nah, oksigen itu dari mana? Kalau oksigen itu datangnya dari mana? Dari daun ya. Daun itu melakukan fotosintesis, menyerap karbon monoksida ya, yaitu CO2, karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi pohon-pohon ini tetap perlu ada di sekitar ini supaya segar. Makanya kamu ada anak cucu sayang itu kalau pas ada apa-apa duduk di bawah pohon seger kan, enak kan? Seger itu kan apa? Banyak oksigen O2 ya, banyak sekali. Terus udaranya segar gitu, jadi tidak terjadi keracunan. Termasuk mungkin Bapak Ibu kalau
Kalau ada yang jatuh pingsan atau apa, langsung bawa lari, segera dibawa ke bawah pohon apa saja, sehingga dia akan bernapas dengan banyaknya oksigen, insya Allah dia akan segar ya. Nah, ini manfaatnya banyak orang yang mau, mudah-mudahan yang akan datang akan bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah, ini di Rimba Batu ini dijadikan sebagai tempat belajar untuk siswa dan mahasiswa yang bisa lebih mengenal alam. Jadi kita banyak belajar di pohon itu. Untuk apa belajar? Penting ya. Belajar itu penting ya. Saya juga dulu dari kalian ya, dari SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi saya memilih jadi dosen. Nah, sekarang mungkin kalau nanti kenal, saya alhamdulillah bergelar profesor, doktor, insinyur ya, S ya, semua gelar diambil. Profesor, doktor, insinyur, MS gitu ya. Nah, satu lagi ada gelar yang harus ke Mekah, apa? Yang gelar harus diperoleh di Mekah apa? Haji ya. Sering dipakai ya, kalau haji ya, kalau wanita hajah ya, kira-kira gitu ya. Oke, nah ini kira-kira belajar. Nah ini banyak yang melakukan bahwa pusaka ini banyak, termasuk tadi juga dimasukin pusakanya itu karya kita cukup banyak Pak. Nanti kalau suatu saat yang dari Lampung Timur kami punya plot permanen di sana, jadi termasuk Repong Damar yang sudah kita kelirkan ini Pak Basri untuk seluruh dunia ya. Nah, jadi cucu-cucu sayang Akung aja ya enaknya ya, karena Akung ini udah punya cucu juga 8. Udah nggak anak lagi, anak saya udah gede. Nanti kamu mau sekolah ya. Anak-anak Akung ini yang tua kepala Bank Lampung di kanan, yang nomor 2 kepala bidang di Dinas Kelautan Perikanan, dan bungsu dokter spesialis Objin di Pringsewu. Nah, ini mungkin saya agak pamer, anak saya termasuk yang bisa rekayasa Pak, kalau mau punya anak laki atau perempuan ya, kembali ke laptop tapi kepada Allah ya. Tapi anak istrinya termasuk anaknya 2 perempuan, yang ketiga harus laki, makanya direkayasa termasuk berhasil ya kan. Di Pringsewu udah terkenal anaknya Prof Sugeng itu ahli merekayasa untuk anaknya lahir mengandung laki atau perempuan, dilakukan. Nah, jadi nanti kalau laki ada yang dibunuh ininya, satunya yang jadi perempuan itu, kira-kira seperti itu. Tapi itu teknologi, kemudian kembali ke laptop bahwa semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ke Pringsewu nanti anaknya Prof Sugeng udah pintar, kita mau punya anak laki atau anak perempuan di Pringsewu. Jadi kira-kira seperti itu. Masih anak-anak cucu-cucu saya semuanya Pak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya juga ngomong, bapakku dulu kepala sekolah SD di Sidoarjo Pringsewu. Nah kira-kira begitu. Mohon maaf kepada anak-anakku, pada cucu-cucu semua, selamat belajar ya. Saya minta belajar karena besok kami ya Pak Basri ini sudah tua, pasti akan meninggal, dipanggil ya kan. Ya akan meninggal. Siapa yang nanti? Kalau enggak kalian ya, negara bangsa ini kalian yang jadi guru kamu, jadi profesor kamu, jadi bupati kamu, jadi gubernur kamu ya, semuanya itu. Jadi anak-anak cucu-cucu semua ini banyak belajar lebih bagus, mudah-mudahan bisa sehat walafiat, sukses kelak. Dan yang Akung, nah Akung punya yang Akung ya, yang Akung Sugeng berdoa supaya dari SD ini nanti bisa ada yang sukses. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya, saya agak ini karena ya saya udah ini ibu ya, saya dari orang gak punya juga dulu bisa seperti ini. Jadi mensyukuri nikmat Allah ya Pak Basri ya. Bisa nikmat Allah bisa berlebih. Sekarang saya juga yakin insya Allah kalau ada niat pasti ada kemauan. Kalau sekarang ibu-ibu yang muda ini ke Jakarta gampang ya. Saya dulu dari Pringsewu ke Bogor, berangkatnya subuh, naik kapalnya di Panjang Malam, Tanjunan, sampai Merak pagi, sampai Bogor sore meneh. Kalau pulang dari Bogor ya,
ke Lampung, turun di Merak ke Pantat, akhirnya naik kapal yang besok lagi, turun di Panjang, mobilnya yang ke Karang wis lewat, nginep di Panjang. Di Panjang mau ke Prinsewu sampai Bambu Kuning itu mobilnya udah duluan berangkat, bisa nginep lagi. Jadi bisa 3 hari 4 hari dari Bogor ke Prinsewu dulu. Makanya kadang-kadang males, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya dulu. Kira-kira ya itulah perjalanan saya. Cukup ya Bu Dewi. Nanti ini silakan yang berikut saya kembalikan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sugeng. Adik-adik, saya ini orang sini, orang Merak Belantung. Tahu rumah yang di depan Indomaret itu? Itu rumah ibu bapak saya. Sekarang yang isi di situ Kak Tina sama Kak Bobi. Ya, jadi saya orang Merak Belantung ya. Datang ke sini karena kebetulan sekarang tinggal di Karang. Dulu di SMP 2 nanti adik-adik kalau nggak melanjutin SMA SMP 1 SMP 2 dulu ya, sekarang ini nanti ya. Kemudian saya dapat siswa teladan dari SMP 2, dilombakan di tingkat kabupaten menang ya, dilombakan lagi di tingkat provinsi menang juara 1, dilombakan lagi di tingkat nasional juara 10 terbesar ya, dari 27 provinsi ya. Dulu anak kampung bisa salaman dengan presiden. Saya sehari-hari belajar itu kalau malam pakai lampu teplok. Siapa yang masih ada lampu teplok di sini? Lampu dari sumbu itu yang kalau lama makanya hidung kita hitam ya. Itu ibu-ibu yang ketawa itu mengalami tuh kayak saya dulu ya. Dulu bapak saya kaya di sini ya. Kalau malam itu kita nonton pakai lampu Petromak. Petromak nggak tahu kan? Petromak tahu nggak? Nggak tahu. Jadi sedikit lebih modern, kayak sekarang nggak kayak listrik gitu terangnya gitu deh ya. Tapi dipompa dulu, pakai minyak. Kalau nggak diisi minyak sama spiritus nggak bakal hidup lampunya. Terus punya TV di rumah hitam putih, dulu udah kaya raya rasanya ya. Tetangga-tetangga teman-teman saya itu nontonnya bareng sama saya di rumah ya. Begitu jam 9 Dunia Dalam Berita itu mati karena TV-nya pakai aki. Adik-adik nggak ngalamin kan? Sekarang udah enak di sini. Saya mau ngaji kalau malam itu jalan kaki sampai ke jembatan Lubuk. Siapa rumahnya di Lubuk? Yang rumahnya di Lubuk siapa? Oh itu. Jalan kaki enggak? Pasti naik sepeda sekarang. Oh diantar malah. Oh. Saya dulu ngaji pakai obor. Bawa obor, ngajinya itu bertiga berempat gitu, bawa obor 1. Ke rumah guru ngaji di Lubuk. Ya, kemudian kalau saya dulu belajar bahasa Inggrisnya di Kalianda ada 1 kursus. Saya coba lagi kursus di Karang. Naik apa? Naik bis. Adik-adik nih, ini perjuangan ya. Tidak perlu dicontoh, tetapi semangatnya perlu dicontoh ya. Naik bis ke Karang pakai baju seragam supaya ongkosnya separuh ya. Naiknya itu di tempat apa namanya? Iya, pengontrolan itu ya. Naiknya di situ, kemudian di dekat mesin. Jadi kan murah ya, Pak. Duduknya di situ. Terus belajar bahasa Inggris di Karang, ya, di Teknokrat. Kalau dulu tuh masih lembaga kursus, sekarang udah jadi universitas ya Pak. Belajar di sana, terus malamnya pulang lagi, karena besoknya kan sekolah. Pulang lagi, saking saya mau pinter bahasa Inggris. Saya S3-nya di Jepang, di Tokyo University of Agriculture and Technology.